warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mas Manguntungi, SSI MSI, peserta Latsar gelombang kelima angkatan 13, kelompok 3, yang berasal dari instansi Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini kembali lagi, saya akan membawakan sebuah podcast terkait dengan eh, salah satu bagian dari berakhlak, yaitu loyal. Pertanyaan yang cukup menarik sebenarnya apabila kita ingin membahas terkait dengan kenapa nilai loyal gitu dianggap penting untuk dimasukkan menjadi salah satu core value yang harus dimiliki dan diimplementasikan dengan baik oleh setiap ASN. Jadi kenapa hal tersebut dianggap suatu hal yang penting mengenai loyal ini, ada dua faktor sebenarnya yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor internal, kemudian yang kedua adalah faktor eksternalnya. Faktor internal ini mencangkup bagaimana sih sebenarnya peranan ASN dalam mendapatkan suatu strategi transformasi pengelolaan ASN yang menuju pemerintahan yang berkelas dunia atau world class government. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa hal tersebut merupakan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan nasional, terutama yang tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Jadi cita-cita yang mulia tersebut tentunya akan dengan mudah terwujud jika instansi-instansi pemerintah yang diisi oleh ASN-ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik tentunya bagi masyarakat, kemudian melaksanakan kebijakan publik, serta mampu menjadi perekat dan persatuan bangsa. Jadi, sebagai salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang ASN yang ideal, sebagaimana tersebut kata loyal, serta kepada bangsa dan negara, sifat dan sikap loyal tersebut sangatlah penting untuk mewujudkan salah satu tujuan dan cita-cita bangsa kita gitu. Jadi karena sifat dan sikap ini, maka banyak sih sebenarnya ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal ASN ini dalam hal loyalitasnya. Yang pertama, kita sudah mengetahui bahwa batasan-batasan atau hal yang penting harus diperhatikan dalam menegakkan loyalitas dari ASN ini adalah bagaimana sih sebenarnya kedudukan dan peran ASN, kemudian bagaimana fungsi dan tugas ASN, kemudian selanjutnya adalah bagaimana memahami kode etik dan kode perilaku ASN, kemudian selanjutnya adalah kewajiban ASN dan sumpah janji PNS serta disiplin PNS. Kemudian untuk bahasan selanjutnya, apa sih sebenarnya faktor eksternal yang harus kita pahami bahwa konsep loyalitas ini sangat penting dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Jadi adanya modernisasi merupakan suatu faktor eksternal yang sangat penting yang harus kita pahami bersama, bahwa modernisasi dan globalisasi itu merupakan sesuatu hal atau keniscayaan yang harus dihadapi oleh segenap sektor, baik swasta maupun pemerintah. Jadi modernisasi ini dan juga globalisasi ini merupakan salah satu yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus yang pesat gitu, yang harus kita pahami dan harus kita ikuti perkembangannya. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tentu saja menjadi tantangan sekaligus peluang bagi ASN untuk memenangi persaingan global. Jadi ASN itu harus mampu menggunakan cara-cara cerdas atau smart power dengan berpikir logis, kritis, dan inovatif gitu, dan terus mengembangkan diri berdasarkan semangat nasionalisme dalam menghadapi tantangan global tersebut. Jadi selain perkembangan teknologi informasi, dapat digunakan oleh ASN untuk mendukung implementasi keterbukaan informasi publik atau KIP yang saat ini tengah digalakkan oleh pemerintah gitu. Jadi bersama dengan adanya peluang pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana diuraikan sebelumnya,
maka ASN milenial itu juga dihadapkan pada berbagai tantangan gitu, dengan sikap dan sifat loyalnya yang tinggi terhadap bangsa dan negara Indonesia. Tentu saja hal ini akan menjadi sesuatu hal yang patut diacungi jempol dalam hal penerapan dan pengaplikasiannya. Jadi tidak menggunakan apa yang dimiliki, terutama kedudukan dan jabatan, untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia. Jadi seperti itu. Kemudian di sisi yang lain, sebenarnya apa sih sebenarnya makna loyal dan loyalitas itu sendiri gitu, dan kenapa kita harus memahaminya dengan baik untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi secara etimologis istilah loyal itu sebenarnya diadaptasi dari bahasa Prancis, yaitu loyal, yang artinya mutu, dari sikap setia. Kemudian secara harfiah loyal berarti setia atau suatu kesetiaan. Jadi kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran diri sendiri pada masa lalu atau masa sekarang juga. Kemudian dalam kamus Oxford Dictionary, kata loyal didefinisikan sebagai sesuatu tindakan memberi atau mewujudkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau institusi gitu. Jadi beberapa ahli juga mendefinisikan loyal itu sebagai suatu kepatuhan dan kesetiaan, kemudian suatu tindakan yang menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang konstan terhadap organisasi tempat kerja gitu. Jadi kualitas kesetiaan ini atau kepatuhan seseorang kepada orang lain atau sesuatu, misalkan organisasi yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan orang tersebut gitu. Kemudian dijabarkan pula bahwa loyal itu merupakan mutu dari kesetiaan seseorang terhadap pihak lain yang ditunjukkan dengan memberikan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seorang atau sesuatu. Di sisi lain banyak lagi pengertian atau definisi daripada kata loyal. Jadi menurut beberapa pandangan bahwa bagi seseorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai sebuah kesetiaan paling tidak terhadap cita-cita organisasi yang tempatnya bekerja, kemudian dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian di sisi lain terdapat beberapa ciri atau karakteristik dari loyalitas pegawai pada suatu instansi atau institusi. Yang pertama adalah taat peraturan. Jadi seorang pegawai yang loyal akan selalu taat pada peraturan yang sesuai dengan apa yang telah dibuat atau dibuatkan kesepakatan bersama dari suatu institusi. Kemudian yang kedua, bekerja dengan integritas. Jadi banyak asumsi menyebutkan bahwa kesetiaan seseorang pegawai dilihat dari beberapa besar ketaatan mereka dalam suatu organisasi, terutama menunjukkan integritas dalam bekerja serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan dan tanggung jawab yang diemban. Kemudian untuk selanjutnya adalah karakteristik tanggung jawab. Jadi ketika seorang pegawai memiliki suatu pengertian loyalitas, maka secara otomatis dia akan merasa bahwa dia memiliki tanggung jawab untuk memajukan institusi tempat dia bekerja. Kemudian untuk selanjutnya adalah kemauan untuk bekerja sama. Jadi loyalitas itu bisa digambarkan dari bagaimana kita berkomunikasi atau bersosialisasi serta bekerja sama dengan orang lain untuk memajukan institusi tempat kita bekerja. Kemudian untuk selanjutnya adalah rasa memiliki yang tinggi. Jadi adanya rasa ikut memiliki yang tinggi dari pegawai tersebut dari suatu organisasi akan membuat pegawai tersebut memiliki sikap untuk ikut menjaga dan bertanggung jawab terhadap organisasi tempat dia bekerja, sehingga akan sangat menjadi suatu langkah yang efektif dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita dari suatu organisasi. Kemudian hubungan antar pribadi yang mencakup bagaimana sih sebenarnya loyalitas tinggi akan mempunyai hubungan antar pribadi yang baik terhadap pegawai yang lain, yang disebut juga sebagai loyalitas, sehingga hal ini tentunya akan berefek pada hubungan sosial dari semua pegawai yang ada pada suatu institusi atau organisasi. Kemudian bagaimana menciptakan rasa suka terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian bagaimana memiliki keberanian dalam mengutarakan ketidaksetujuan, tapi dengan kaidah dan contoh-contoh yang baik yang harus dipahami dengan baik pula gitu. Selain itu bisa juga
menjadi suatu teladan terhadap pegawai lain dengan menunjukkan sikap dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap apa yang dimiliki atau pekerjaan yang dimiliki oleh atau yang menjadi tanggung jawab yang berasal dari institusi atau organisasi tempatnya bekerja. Jadi kemudian selain daripada karakteristik dari loyalitas itu yang harus kita pahami, bagaimana sih sebenarnya loyal dalam core value ASN gitu. Jadi beberapa pandangan, jadi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memaparkan bahwa salah satu core value dari ASN itu adalah loyal itu sendiri. Jadi loyal itu merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam core value ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan panduan perlakuan yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Kemudian yang kedua adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Kemudian yang ketiga adalah menjaga rahasia jabatan negara. Kemudian ada beberapa kata kunci sebenarnya yang sangat selaras dengan kata loyal atau loyalitas. Yang pertama adalah komitmen, yaitu memiliki makna perjanjian untuk melakukan sesuatu berdasarkan tanggung jawab yang diemban. Kemudian yang kedua adalah dedikasi yang bermakna pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia untuk kemajuan dan cita-cita bersama dalam suatu institusi gitu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kontribusi, jadi makna keterlibatan kita sebagai ASN dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan juga tujuan organisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah nasionalisme yang bermakna suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara atau suatu sikap cinta tanah air atau berbangsa dan bernegara. Kemudian yang terakhir adalah pengabdian yang bermakna perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih, sayang dan hormat serta berperilaku ikhlas demi terwujudnya cita-cita bersama gitu. Jadi bagaimana kemudian kita membangun perilaku loyal dalam konteks kenegaraan, yaitu yang pertama adalah membangun rasa kecintaan yang dimiliki terhadap institusi dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap suatu pekerjaan. Kemudian peningkatan kesejahteraan pegawai juga menjadi salah satu hal yang penting untuk meningkatkan sikap dan sifat loyal dari pegawai, sehingga secara langsung akan meningkatkan pula produktivitas dan gairah kerja dari ASN atau pegawai dari suatu institusi atau organisasi. Kemudian selain itu ada pula beberapa bagian seperti memberikan kesempatan peningkatan karir, kemudian melakukan evaluasi secara berkala. Kemudian hal yang paling penting untuk kita lakukan adalah bagaimana membina karakter dan mengevaluasi semua dengan baik dan secara bertahap sehingga suatu waktu di masa depan kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang bernilai baik untuk peningkatan loyalitas dari ASN, baik itu dalam hal tanggung jawab maupun sebagai cita-cita dan tujuan bersama dari suatu organisasi atau institusi. Jadi selain itu banyak hal lagi sebenarnya yang bisa ditunjukkan oleh kita sebagai ASN dalam rangka meningkatkan bagaimana loyalitasnya kita sebagai pelayan publik atau pelaksana kebijakan publik, sehingga dalam artian kita bisa membersamai pemerintah dalam mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Saya rasa cukup untuk podcast kali ini terkait dengan loyal atau loyalitas. Mari memanfaatkan atau meningkatkan potensi yang kita miliki untuk kemajuan bersama demi persatuan dan kesatuan bangsa, dan ikut aktif serta berkontribusi dalam peningkatan kapasitas kita, loyalitas kita dalam berbangsa dan bernegara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.